Halo, halo, semoga semuanya sehat-sehat ya. Kali ini kita general reading lagi dan untuk semua zodiak lagi. Dan karena ini di pertengahan tahun ya, aku mau buat reading tentang karir, keuangan, bisnis, dan seputar itu. Jadi kita flashback juga dan bagaimana kita menyikapi untuk 6 bulan ke depan gitu ya, sampai akhir tahun. Ini akan menarik banyak energi dan mungkin bisa resonate. Sebagian resonate, silakan ya. Kita lihat karir keuangan pertengahan tahun ini. Apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita manfaatkan, dan apa yang bisa kita persiapkan gitu ya. Karir keuangan untuk semua zodiak. Ya, keluar kartu kerja. Atau juga di sini ada sesuatu yang mungkin tidak seperti yang di permukaan gitu ya. Oke. Ada positif, tentunya ada negatif. Nggak usah khawatir karena di ujungnya ini gitu ya. Kalau memang selama 6 bulan terakhir ini kita semua ini mungkin memulai sesuatu gitu ya, ada yang memulai pekerjaan, memulai bisnis, atau ada yang menyudahi gitu ya. Jadi ada awal, ada akhir, tapi kemudian akan ada awal mula baru lagi. Aku melihatnya ya di pertengahan tahun ini mungkin ada sebagian yang baru menyelesaikan kontrak kerja, atau ada juga yang memulai usaha gitu ya, atau ada yang baru berpisah dengan partnernya gitu ya, partner bisnis. Di sini sih tidak perlu khawatir ya, karena itu memang ya segala sesuatu yang berakhir itu kan memang sudah waktunya berakhir ya. Intinya di sini kalau kamu sudah bisa mengakhiri sesuatu dengan baik, maka kamu akan bisa menemukan jalan atau peluang-peluang baru dan kelihatannya akan lebih menguntungkan gitu ya. Karena aku melihat ada clover, ini adalah suatu insight atau intinya pertengahan tahun ini kemungkinan akan ada perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Jadi kamu tidak perlu khawatir meskipun ada yang selesai, ada yang berakhir, atau juga ada yang sedang memulai sesuatu gitu ya, tapi was-was atau mungkin melihat keadaan perekonomian secara global dan di negara juga gitu kan ya. Intinya tuh masih belum benar-benar stabil, tapi karena ada clover gitu ya, aku optimis ini akan bisa berangsur-angsur membaik gitu ya, dari pertengahan tahun sampai ke depannya. Amin, amin, amin. Aku juga melihat ya, kalau misalkan kamu itu memulai investasi di awal tahun, mungkin untuk pertengahan tahun ini masih bisa melanjutkan gitu ya. Kalau memang kamu ingin menyelesaikan, intinya tuh bukan berarti kamu tidak berinvestasi lagi, tapi mungkin kamu mencari tempat investasi yang lain yang lebih cocok gitu ya. Jadi setelah kamu observasi, kamu lihat-lihat yang kemarin, oh ternyata mungkin kurang cocok ya. Jadi aku mau berubah haluan atau aku mau pindah. Nah itu nggak apa-apa sih, aku melihat akan ada kesempatan-kesempatan dan kemungkinan akan lebih menguntungkan gitu ya. Intinya sih apa yang kamu sudah mulai di awal tahun, kalau memang berakhir atau memang kamu memutuskan untuk berubah, itu nggak apa-apa. Asalkan tidak yang intinya tuh stop gitu ya. Jadi bukan berarti kamu itu stop tidak melakukan lagi, tapi kamu stop di yang ini dan memulai di yang itu, kayak gitu. Kemudian yang aku lihat juga, ya intinya sih di pertengahan tahun ini akan mulai kelihatan gitu ya kembang-kembangnya. Kalau memang kamu memulai sejak akhir tahun lalu atau di awal tahun itu kayaknya kok nggak ada kemajuan gitu ya, mungkin di pertengahan tahun ini sampai ke depannya akan mulai terlihat. Akan mulai terlihat hasil dari usaha kamu meskipun sedikit-sedikit gitu ya.
Nah, sekarang aku mau tarik oracle advice-nya untuk keuangan, karir, dan bisnis. Di sini juga ada saran gitu ya. Kalau kamu sudah mencium sesuatu yang mencurigakan, apakah itu di bisnis kamu, di partner kamu, atau di rekan kerja kamu, ada baiknya kamu itu berhati-hati ya dan mengubah strategi. Karena ada benarnya juga gitu ya, insting kamu atau kecurigaan kamu itu mungkin ada persaingan tidak sehat, ada yang hanya ingin memanfaatkan gitu ya. Nah, coba dievaluasi. Oke, kita lihat ya. Ada advice apa untuk keuangan, karir, dan bisnis di pertengahan tahun ini? Oke, aku ambil ini ya. Honeybee, Divine Feminine. You are being called on to rise. Oke, yang aku rasakan ya, kamu diminta untuk meningkatkan energi feminin kamu. Dan kelihatannya memang itu yang dibutuhkan ya. Di pekerjaan, di bisnis gitu ya, untuk keuangan kamu juga. Jadi yang dibutuhkan itu bukan lagi yang kompetitif ya. Artinya tuh biarkan orang lain berkompetisi, tapi kamu di sini lebih disarankan untuk mengamati, mensupport gitu ya. Karena dengan begitu kamu akan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal justru dibanding kamu ikut berkompetisi tinggi. Jadi sebaiknya mungkin agak slow down gitu ya di pertengahan tahun ini. Artinya tuh kalau di awal tahun kamu ambisius, maka di pertengahan tahun ini ambisiusnya itu mungkin diubah strateginya. Jadi kamu bisa ambisius tapi caranya gitu ya, caranya yang gak agresif. Caranya tuh yang lebih nurturing, lebih suportif, maka kamu akan mendapatkan simpati. Nah, dengan simpati itu aku merasakan orang-orang akan bisa membuat kamu menjadi lebih dikenal, membuat kamu itu menjadi lebih mudah gitu ya. Artinya urusan kamu dilancarkan karena orang-orang itu merasa terbantu. Jadi mereka itu akan tergerak untuk seperti balas budi. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Jadi energi feminin ini ada poin plusnya gitu ya di pekerjaan maupun di bisnis. Bukan hanya yang kompetitif, tapi yang suportif juga kelihatannya ini akan lebih menjadi perhatian dan juga akan lebih dibutuhkan ya. Yang aku rasakan seperti itu, akan disupport juga. Jadi kuncinya adalah tingkatkan energi feminin kamu, bagaimana kamu menerapkannya gitu ya di pekerjaan kamu, di lingkungan kerja, maupun di hasil-hasil karya kamu. Aku melihat di sini ada bunga gitu ya, dua-dua ini ada bunga. Jadi makanya tadi aku mengatakan kalau di awal tahun belum kelihatan perkembangannya, kemungkinan di pertengahan tahun ini sudah mulai kelihatan. Dan banyak orang yang akan seperti ingin dekat, ingin tahu gitu ya. Makanya gunakan energi feminin untuk bisa membuat mereka nyaman. Kalau sudah nyaman kan tentunya mereka akan selalu dekat ya, dan akan selalu membantu kayak gitu. Oke, so demikian dulu reading untuk karir keuangan. Semoga membantu dan sampai ketemu di reading selanjutnya. Oh ya, kalau kamu mau personal reading, ingin mendalami ini, bisa cek ke bio aku ya. See you and take care.